Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Bintang-Sari. Di sini saya salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, yaitu Special Topic in Accounting, mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia menuju harmonisasi global. Oke, next kita akan langsung ke materi ya. Kalau kita membahas mengenai harmonisasi global, otomatis kita kalau berkembang itu pasti kita berpikir mengenai akuntansinya nih. Gimana sih sebagai kita anak akuntansi ini, gimana menyikapi hal tersebut mengenai pentingnya menyelaraskan standar akuntansi ini gitu. Oke, ada 3 poin yang harus kita ketahui bahwasannya keuangan itu harus transparan secara global ya. Secara globalisasi ekonomi, itu keuangan itu harus transparan dan comparable. Jadi kenapa eh, keuangan dalam suatu perusahaan itu secara global itu kita dituntut nih keuangannya secara informasi keuangan lah, bukan keuangannya. Jadi informasi keuangannya itu harus transparan, nggak boleh tuh ada yang ditutup-tutupi atau mungkin ada yang ini nih diselipin di sini, selipin di sini, atau memang ya pokoknya tidak transparan lah. Itu memang kita dituntut untuk transparan gitu ya. Gitu, nggak boleh ada yang tutup-tutupi gitu. Fungsinya standar akuntansi gitu ya, karena kalau kita bicara standar itu sesuatu hal yang harus kita eh, percayai secara dan lakuin secara umum gitu, minimal gitu, supaya kita bisa menciptakan yang namanya, karena sudah secara umum itu makanya kita bisa menciptakan namanya kepercayaan gitu. Jadi karena oh ini udah sesuai standar gitu ya kan, udah sesuai standar gitu, sesuai dengan efisiensi di pasar, sesuai dengan apa yang terjadi di pasar gitu. Jadi itu menimbulkan kepercayaan gitu. Kemudian ada lagi mengenai praktik internasional atau if IFRS gitu ya. Buat yang belum mengetahui bahwa Indonesia itu sekarang sudah mulai menyelaraskan mengenai standar akuntansinya dalam praktik internasional gitu. Contohnya, ya kan? Contohnya mengenai eh apa ya? Kayak mengenai pembukuan di mana kita melakukan ekspor impor gitu ya kan, ekspor impor gitu. Kalau kita berbicara mengenai internasional gitu, berarti kita fokusnya ke hubungan kan, hubungan internasional gitu. Dalam proses hubungan internasional, bila terjadinya transaksi gitu, kita itu berpikir nih, mana pencatatan yang secara umum, secara akuntansinya yang dipakai di perusahaan, di salah satu perusahaan di Indonesia gitu ya kan. Mungkin kalau kita pakai untuk praktik-praktik internasional gitu ya, untuk transaksi ekspor impor yang beda-beda negara gitu ya, itu mungkin kurang gitu ya. Contohnya kita kalau pakai rupiah gitu, kita nggak bisa nih, kita nggak bisa nih kalau kita harus pakai rupiah. Oh, berarti kita harus rubah ke dolar gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi standar akuntansinya yang pertama, standarnya harus memakai rupiah, kita ubah nih karena eh, kita berhubungan dengan banyak negara gitu ya. Kita pakai dolar sebagai mata uang secara internasional gitu, yang dipakai kayak di semuanya gitu. Gitu. Kemudian kita eh, ke kilas balik mengenai era Pabu dan transisi ke SAK gitu. Jadi dulu itu kita belum menggunakan SAK gitu ya. Dulu di tahun 1994, sebelum 1994 itu kita masih menggunakan Pabu. Nah, karena di era Pabu itu
dulu digunakan dikarenakan masih ada pengaruh-pengaruh Belanda gitu ya kan. Masih ada pengaruh-pengaruh di mana berhubungan dengan eh, suatu kayak apa ya program-program mungkin yang dibentuk oleh Belanda dan Amerika Serikat gitu. Jadi kita ditransisikan ke SAK atau standar akuntansi keuangan yang terjadi di sekitar tahun 1994 ke 2011 gitu. Kita udah menggunakan di SAK sampai sekarang ya kan. Alasan kenapa PABU ini kurang ya, sangat kurang jika diterapkan di tahun-tahun sekarang mungkin ya, itu karena itu ada nih, kita baca bahwa kurang detail untuk transaksi kompleks gitu. Jadi mungkin di era Pabu ini lebih ke yang secara umum gitu. Sedangkan untuk praktiknya akuntansi di zaman sekarang gitu, itu sangat kompleks gitu dengan pembelian ini dan sebagainya gitu ya kan, pembelian ini dengan seperti ini gitu. Kalau kita terapkan di situ, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi secara detailnya gitu. Makanya kita butuh namanya transisi gitu. Dan dengan SAK ini lebih maju gitu ya. Ini ada keterangan lebih maju gitu, tapi belum sepenuhnya selaras mengenai standar internasional gitu ya. Ada beberapa transaksi internasional itu membutuhkan di mana dokumen-dokumen pendukung gitu. Nah, makanya eh, kenapa kita perlu adanya harmonisasi atau keselarasan ini tadi gitu. Oke, kita langsung ke era konvergensi kedua RS gitu, 2012 sampai sekarang gitu. Ada beberapa poin gitu mengenai eh, perpindahan perpindahan ini tadi ya, perpindahan transisi tadi itu kan. Dari yang tadi 2011 itu disempurnakan lagi kemudian kan untuk menyelaraskan harmonisasi itu tadi gitu loh, tujuan harmonisasi standar akuntansi keuangan itu tadi gitu. Dan apa sih poin-poinnya yang dirubah gitu dari tahun 2011 terakhir, maka kita transisi lagi di 2012 ke sekarang gitu. Apa sih gitu poin-poinnya gitu. Pertama ada pendorong konvergensi atau kebutuhan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan secara global gitu. Nah, seperti inilah yang tadi saya jelaskan bahwasannya kalau kita berbicara dunia global, itu kita nggak bisa nih menyajikan laporan keuangan yang seperti kita sajikan ketika di perusahaan-perusahaan yang masih di dalam negeri gitu. Mereka pasti meminta tambahan informasi untuk meyakinkan gitu. Terus kemudian IFRS dianggap standar berkualitas tinggi yang digunakan luas di Indonesia. Oke, memang ada beberapa em, standar-standar gitu yang digunakan di Indonesia, tapi tidak bisa diterapkan gitu di dunia luas gitu ya, di negara-negara yang besar gitu ya, gitu. Makanya adanya IFRS ini itu sebagai standar paling minim gitu ya. Kalau berhubungan secara global gitu. Kasarnya seperti itu. Kemudian di SAK gitu mengadopsi IFRS dan menerbitkannya sebagai PSAK gitu secara bertahap gitu. Jadi dikarenakan tadi SAK itu kurang maksimal, dengan adanya DSAK ini mengadopsi dari IFRS di mana standar yang bisa digunakan di semua negara tadi, itu terbentuklah PSAK ini tapi secara bertahap. Kemudian eh, di tahun 2012 itu menjadi momen paling penting gitu. Targetnya transisinya itu di tahun 2012. Contoh-contoh PSAK yang
berbasis IFRS ini bisa kita ketahui apa sih perubahan-perubahan itu gitu yang kenapa itu sangat standar akuntansinya itu bisa diakui secara di dunia luas gitu ya. Apa aja gitu. Itu di PSAK 72 IFRS nomor 15 gitu. Mengubah pengakuan pendapatan fokus pada pemenuhan kewajiban. Jadi mengubah pengakuan ini antara yang tadinya awalnya diakui sebagai pendapatan, fokusnya pada pemenuhan kewajiban gitu. Karena mungkin di dunia secara global gitu, pendapatan itu diakuinya mereka tidak ingin diakui secara pendapatan gitu. Gitu. Kemudian ada lagi panduan akuntansi aset tetap termasuk model revaluasi gitu. Akuntansi aset tetap ini biasanya ada yang diakui dan ada juga yang tidak diakui gitu lah gitu. Jadi itu salah satu mungkin yang perlu dikoreksi gitu ya menurut menurut PSAK gitu. Kemudian standar untuk entitas berbeda seperti SAK syariah. Nah, kebetulan di dunia global itu untuk negara-negara non-Muslim itu ada standar akuntansi di mana eh, ada dua nih, syariah sama non-syariah. Jadi kita harus ngerti ini standarnya mana nih yang kita pakai gitu. Tuh. Kemudian untuk peningkatan kualitas laporan keuangan. Jadi kenapa kita perlu meningkatkan mengenai kualitas laporan keuangan ini ya? Karena prinsip berbasis konsep. Karena dengan prinsip ini tanpa didasari konsep gitu ya, itu akan gimana ya? Itu tidak bisa berjalan lah gitu. Tidak bisa berjalan gitu. Contohnya di PSAK nomor 72 tadi mengenai pemenuhan kewajiban pelaksanaan gitu. Jadi yang tadinya awalnya pendapatan diganti dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan gitu. Kemudian lagi ada pengungkapan lebih komprehensif mengenai informasi kualitas dan kuantitas lebih luas gitu. Seperti eh, yang ada di PSAK nomor 71 IFRS nomor 9 ya, mengenai mensyaratkan penggunaan risiko instrumen keuangan gitu. Pengungkapan risiko instrumen keuangan itu sangat penting karena kalau seandainya kita ya, mempunyai sebuah apa ya ibaratnya aset gitu, kalau kita tidak tahu aset ini ke depannya akan beresiko bagi perusahaan atau enggak gitu, tidak ada inilah dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut gitu, itu juga beresiko juga untuk di keuangan gitu ya, untuk pembukuannya gitu. Kemudian ada lagi penggunaan nilai wajar. Lebih relevan dan terkini untuk aset atau liabilitas tertentu. Seperti izin model nilai wajar properti investasi. Izin model nilai wajar. Oke, ada yang namanya nilai wajar sama nilai tidak wajar. Nah, nilai wajar ini nilai yang memang sudah sangat sesuai dengan harga tersebut. Seandainya nih, mobil tersebut harganya 100 juta. Kemudian kalau dia jual second dalam kurun waktu 5 tahun, minimal dia harus menjual di angka 50 juta dalam kondisi bagus gitu. Karena ada namanya kayak penyusutan atau pengurangan nilai itu ya setiap tahunnya gitu. Jadi di situ sih minimal dia ada namanya nilai wajar. Wajarnya dia dijual segitu gitu. Nggak boleh nih kita jual kita beli 100 kita jual 100 gitu untuk beberapa aset yang ada penyusutan atau depresiasi atau aset tetap lainnya gitu. Kemudian pengakuan lebih tepat, laporan keuangan lebih relevan.
lebih baik ada beberapa laporan keuangan itu memang harus kita akui gitu, eh, ada kerugian ini daripada kita alokasikan ke hal lain untuk menanggulangi kerugian ini gitu. Karena dengan begitu kita bisa ini mengetahui mana nih yang perlu kita koreksi gitu. Ada namanya jurnal koreksi, ada yang namanya kita koreksi mengenai apakah itu berurusan dengan ini itu supaya untuk menanggulangi ini tadi gitu. Jadi nggak ada tuh namanya kita keuangan lab itu harus sesuai dengan apa yang kita hadapi gitu. Kalau kita tutupin, takutnya itu akan membengkak di kemudian hari gitu. Oke, kita masuk ke standar global. Laporan keuangan Indonesia lebih mudah dibandingkan secara internasional. Oke, pertama itu karena konsistensi penyajian. Contohnya, langsung ke contoh aja ya. IAS 1 menetapkan struktur minimum laporan keuangan. Itu. Struktur minimum yang ditampilkan IAS gitu, itu alasan kenapa dibilang minimum itu karena sebuah laporan keuangan itu harus memberikan informasi minimal kita bisa mengambil keputusan dari situ. Terlepas dari bukti-bukti pendukung di belakangnya gitu. Jadi tidak terlalu banyak gitu, tapi minimal oh kita paham nih berapa resikonya kalau kita eh, di sini, kalau seandainya kita pendapatnya segini gitu, kedepannya bisa maju atau enggak, minimal kita bisa mengetahui itu lah. Gitu. Tinggi rendahnya resiko, terus pendapatan profitnya itu ketika kita kedepannya ambil di bagian ini apakah akan mendapatkan pendapatan lebih atau enggak kayak gitu. Kita minimal bisa baca gitu. Kemudian ada lagi namanya memfasilitasi investasi lintas batas. Ada yang namanya investor investor asing itu butuh daya tarik gitu. Daya tarik. Kenapa mereka harus investasi nih di Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia mungkin ya penawarannya mungkin Indonesia menjadi negara dengan seperti ini dan tingkat tingkat untuk resikonya mungkin dari pekerjaannya itu jauh lebih murah lah. Hal-hal tersebutlah yang membuat investor asing oke lah saya terjunlah ke Indonesia aja gitu daripada ke negara lain mungkin mereka punya banyak penawaran gitu karena apa mungkin SDM-nya lebih rendah untuk pembayaran gaji ini terus juga mungkin ini bisa dalam jangka waktu panjang jadi lebih menguntungkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat tertarik gitu investor untuk oh ini kita majukan Indonesia lewat ini gitu ikut membantu memajukan eh, usahanya gitu. Kemudian ada lagi namanya mengurangi biaya analisis gitu. Ini sebenarnya sudah tidak ini loh ya. Sebenarnya kayak sudah sangat umum ya pengurangan biaya analisis ini karena biaya analisis ini di beberapa tempat gitu sudah ada karena kita sudah menetapkan di mana eh, suatu standar itu tadi dan biasanya basicnya accountingnya perusahaan itu sudah belajar bagaimana menganalisis laporan keuangan gitu dari berbagai negara gitu ya kan dengan adanya ketetapan seperti itu jadi kan kita mengurangi daripada biaya analisis ini tadi gitu karena dulu kita memerlukan nih untuk penasehat gitu ya kan gitu tapi untuk beberapa perusahaan besar mungkin ada juga yang masih menggunakan hal seperti itu. Oke, kita beralih ke manfaat dari harmonisasi standar akuntansi global ini. Kalau kita sudah membahas bagaimana standar akuntansi ini berproses dari yang awal PABU, kemudian jadi SAK, kemudian PSAK, kemudian apa yang perlu dirubah, dan sebagainya. Kita harus tahu nih poin-poin apa saja kalau seandainya harmonisasi global ini berjalan sukses gitu, yang sudah dimulai tahun 2012 dengan dukungan dari IFRS gitu itu ada
beberapa poin gitu. Yang pertama adalah investor itu pasti lebih tertarik dan lebih percaya gitu untuk menanamkan sahamnya gitu di situ. Itu sudah pasti. Kemudian ada fasilitas akses ke pasar modal internasional. Dengan adanya kita lebih terbuka mengenai eh, proses tersebut ya, harmonisasi tersebut, keselarasan tersebut, mungkin kita lebih mudah dalam mencari pendanaan itu tadi ya kan, mencari investor itu tadi yang awalnya kita sulit nih ini gara-gara kita tidak tertarik gara-gara ini penawarannya kurang ini gitu. Dengan adanya harmonisasi standar akuntansi global ini, mungkin kita lebih mudah untuk mencari investor gitu ya. Kemudian ada lagi meningkatkan kualitas laporan keuangan, itu sudah pasti karena kita pasti lebih transparan, lebih relevan, lebih mudah dengan yang itu lebih mudah mengerti gitu. Pasti investor juga pasti oh ini laporan keuangannya bagus gitu, terpercaya gitu kan. Keren gitu. Kemudian ada lagi meningkatkan efisiensi alokasi modal. Mengenai itu kita pasti sangat butuh ya, mengenai modal itu kita sangat butuh karena dengan modal yang cukup pertumbuhan ekonomi secara global dan juga pertumbuhan ekonomi perusahaan itu pasti juga akan ikut naik gitu. Ada lagi namanya meningkatkan profesionalisme akuntan. Itu memang sudah sangat umum kalau kita seandainya memang menerapkan itu pasti kita lebih profesional lagi sebagai akuntan karena kita sudah tidak lagi di nasional, perusahaan nasional, kita masuk ke global atau internasional. Kita masuk ke upaya berkelanjutan Indonesia. That's point pasti kita langsung masuk ke transisi tadi di mana PABU ke SAK, kemudian SAK-nya baru berbasis IFRS itu untuk laporan keuangan secara global, kemudian mengubah praktek akuntansi secara signifikan, itu yang sudah dilakukan Indonesia ya. Itu kemudian ada lagi tentang penerapannya yang terus terus digencar untuk di beberapa perusahaan. Ada lagi juga dengan eh, banyaknya bisnis yang bisa dibangun karena menurut mereka itu memudahkan mereka untuk eh, mencari investor dan juga mengembangkan produknya atau memperluas perusahaannya begitu. Kemudian yang pasti di Indonesia dengan adanya keberlanjutan dari upaya IFRS ini itu pasti meningkatkan kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan begitu akan banyak orang yang lebih percaya gitu ya mengenai berbisnis di Indonesia karena laporan keuangannya jauh lebih relevan, padat, singkat, dan bisa dimengerti untuk mereka semua gitu. Nah, beberapa rekomendasi yang bisa kita inilah ya kita ajukan supaya menjadi lebih baik adanya seperti penguatan infrastruktur, pengembangan standar relevan itu sudah pasti ya masih basic-basic aja sih karena penerapan ini tidak bisa sesuai dengan kayak digitalisasi gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita pukul rata seperti digitalisasi karena pada dasarnya mengenai laporan keuangan ini kita masuknya ke sesuatu lembaga gitu ya kan kita butuh mengenai eh, perubahan itu secara nggak bisa secara satu individu gitu ya kan kita butuh butuh beberapa orang gitu ya kan beberapa perusahaan gitu dan ada campur tangan gitu untuk menyelaraskan harmonisasi ini gitu. Seperti ini, pengembangan standar yang relevan antara SAKEP dengan SAK syariah. Jadi nggak bisa nih kita 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 pakai tetapin syariah gitu. Karena nggak semua negara itu Muslim. Karena ada negara yang non Muslim, jadi tidak bisa nih kita pukul rata di situ kayak gitu. Jadi kita rekomendasi-rekomendasi itulah semoga lebih di ini lagi ya, lebih
em, lebih diperdalam lagi untuk harmonisasinya supaya kedepannya jauh lebih relevan lagi gitu ya, lebih baik-baik lagi gitu. Oke, sekian dari saya presentasi kali ini mengenai pembelajaran kita harmonisasi, bahwasanya memang belajar akuntansi ini memang kadang ada yang secara secara nasional, ada yang internasional. Ada pula orang yang seorang auditor atau mungkin akuntan, accounting gitu, memang harus belajar secara ini keras karena perubahan-perubahan itu sedikit tapi pasti, dan juga perubahan-perubahan itu nggak bisa kita pungkiri bahwa memang pengaruh dari perubahan itu akan mempengaruhi pekerjaan seorang accounting gitu. Gitu, dan juga itu sangat berguna apabila kita pelajari dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini em, menjadi lebih 1% lah tahu mengenai harmonisasi kita khususnya di Indonesia, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.